Selamat datang di podcast kita, Joiga. Yoi. Pong, dari lu Pong. Apaan tuh? Sekarang lu dari lu nih. Awal mula lu bisa masuk ke DN ini gimana nih Pong? Jadi apa tuh lu juga asap juga apa gimana? oh enggak. Gue dari kelas 6 SD nih ya. Gue tuh di Kalimantan gitu. Oh, bukan di Jakarta? Bukan. Kelas 6 SD, bokap tuh udah di Jakarta duluan. Dia bilang, bokap nanya, mau sekolah di Jakarta nggak? Wih, Jakarta nih jadi anak gaul. Nah itu dia. Pikiran gue langsung ke situ. Wah, sekolah di metropolitan nih, kota metropolitan. Wih, bangga nih gue. Apalagi lu kampung lah ya. Di kampung. Kampungnya jangan ngegas banget. Ya kan gimana? Iya bener. Kalau kampungnya kayak Oh iya, sorry. Ngomongnya ketocing lagi kan. Oh iya. Kimi lu ngomong tadi. Ini kampung ya. Iya gitu tuh pas udah gue bilang, wah kota metropolitan nih, gue bilang. Ya udah akhirnya iya ya nanti nanya dulu ke mama, gue bilang. Gue bilang sama mama gue bilang ke nenek gue. Oh panjang lu berarti silsilah dulu. Iya, izinnya tuh panjang. Panjang ya. Udah kata nenek gue. Berarti kalau di pemerintahan birokrasinya panjang. Iya. Ada kebuyut-buyut ya. Terus bang. Soalnya nyokap bilang ke nenek tuh kayak minta persetujuan gitu. Bagus kan sih cucunya kalau sekolah di sana gitu. Oke. Kata nenek ya bagus gitu. Tapi nenek tuh berat hati karena ya di sana kota besar gitu. Takutnya waktu itu zamannya masih itu lagi marak-maraknya narkoba. Udah tuh nenek gue bilang jangan. Tapi karena gue dari hati gue sendiri pengen, karena gue pernah tuh liburan dulu main ke Ancol gitu kan. Seneng lah gue dari kampung gitu. Ya udah akhirnya. Berarti bukan dari hati, dari pikiran tuh. Iya dari pikiran ya. Oh iya benar. Ya udah habis dari situ gue ya udah kata bokap gue kalau mau sekolah di sini yang rajin lagi sekolahnya. Ya udah gue rajin tuh kelas 6. Apa sih? Tapi gue ngakak. Lu dari Kalimantan aja segitu senengnya kan? Iya. Di Jakarta ya kan? Iya benar. Gimana yang dari Tidore? Ibaratnya Kalimantan, Maluku sama Kalimantan kan sama Jawa Maluku emang. Lewatin satu pulau lagi. Nah, yang dari Kalimantan aja begitu senangnya datang ke Jakarta, apalagi dari pulau tersendiri ya kan. Iya benar. Bukan Iya, main. apa bisa sekolah di Jakarta. Itu kan impian Pulau banget. Jawa Iya, terkenal, orang-orang jadi lah. Dengar di duit 1.000 tuh kan ada Pulau Tidore kan tuh kalau Iya, nggak salah ya. iya. Itu katanya ada laser hijau yang nembak ke atas, katanya lu yang mainin. Gayus anjing. Terus mong. Udah tuh akhirnya bokap bilang ya udah yang rajin lagi. Apa sih dulu mid semester? Iya. Caturulan 2. Oh, itu SD ya? SD. Iya. Dulu kan caturulan tuh. Caturulan 1 tuh gue dapat ranking 4 tuh, ingat banget gue. Turun tuh. Anjay. Iya, gue anak pinter SD-nya. Tapi di APS ada gue. Kalah gue. Terus Nah, caturulan 2 gue langsung tuh. Ranking 3 tuh naik. buat ini tim bang. Caturulan 3 gue naik lagi ranking 2. Plastik. Akhirnya gue berangkat dong ke Jakarta. Nyampe Jakarta ketemu bokap Buang gue, ini aja, tante gue segala macam, tante dari nyokap, bokap ya. Nah, tiba-tiba nih bokap ke rumah om gue yang kalau lu pasti ingat sepupu gue yang namanya Ucup Lontong. Nah, Cempaka Putih ya? bukan. Itu yang- Oh, Dia Cebotong itu cakung. saudara lu. Iya. Emang lu tahu? 32 kan? Ya. Angkatan 30 dia. 30. Iya. Lu belum masuk. Belum ada. Gua udah masuk DN udah. Udah lagi ashab ya kelas 3. Ya. Udah tuh gua datang nih ke rumah Ucup nih, tapi Ucupnya nggak ada, gua nggak tahu dia bahwa dia tuh pesantren kan. Sekolah di pesantren gua nggak tahu. Akhirnya ya udah berangkat. Nah gue bingung di situ kenapa gue nyampe situ disuruh siap-siap ngambil bawa barang gue semua dari rumah nih yang di Cempaka Putih nih. Berangkat kata gue ke daerah Jawa nih segala macam nih. Muncrat ya bang? Enggak. Oh, enggak. Ya udah ke Jawa nih, jalan di perjalanan. Gue tidur bangun-bangun tiba-tiba bokap nih ada telepon nih. Ngomongnya ustadz. Gue langsung pikiran gue, wah pesantren ini. Ternyata bener pengen dimasukin gontor gue. Gitu. Enggak, gue tuh ke Surabaya dulu, sorry. Naik mobil dari ke Surabaya kan naik kereta. Dari Surabaya gue naik mobil ke pesantren Gontor nih ceritanya. Kalau naik mobil ke Surabaya kan naik kereta. Jadi lu naik mobil. Iya,
Dari Jakarta. Nggak usah diterlibat. Gue bingung. Dari Jakarta ke Surabaya nih naik kereta. Nyampe nih. Dari situ naik mobil. Oh iya. Iya kan? Iya. Nah, udah tuh jalan tuh ke Gontor. Wah, kata gue, wah, apaan nih gue bilang. Ke Gontor. Ayo lu mau kemana? Gue bilang, mau ke pesantren ya, mau dimasukin Rizky pesantren. Enggak, katanya. Itu Ustadz apa? Pokoknya Rizky nggak mau kalau misalkan Rizky masuk pesantren Gontor. Nggak mau, Rizky mau sekolah SMP yang keren. Enggak, pesantren tuh bagus Ki, bla 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 bla, ntar jadi ustad. Nggak mau, Rizky maunya sekolah umum. Kalau misalkan itu Rizky keluar dari mobil. Lompat. Lompat dari mobil gue bilang. Om gue akhirnya pelan nih bawa mobil. Biar belum bisa lompat. Enggak, lirik-lirikan. Sengaja. Iya. Oh iya. Lirik-lirikan nih kan. Udah, akhirnya gue bilang ini, apaan sih ayah? Ayah aja nggak nyampe setahun di Gontor malah mau masukin anaknya. Gue bilang, ayo cuman sebulan aja ke Gontor mau masukin anaknya. Gue bilang kan. Setahun apa sebulan berarti? Nggak nyampe setahun, cuman sebulan. Bener dong jawab. Bener. Otaknya kayak tepong. Iya. Masuk. Udah tuh, akhirnya om gue tatap-tatapan nih ceritanya sama bokap gue. Akhirnya putar balik tuh. Kita makan dulu di KFC pom bensin tuh, inget. Gue tahu pom Seneng bensin. dong lo makan KFC. Karena KFC kan dari sering. sering. Karena dikira dari kampung ya kan belum makan KFC, di Jawa makan KFC. Nah, itu. Gue dulu malah bukan karena KFC yang suka. Texas. Oh, Texas. Texas Lu karena ada nggak tasnya tahu, kan. Texas ada. Tahu gak lu Texas? Iya. Texas. Gua. Texas tahu gak? Browsingnya dulu browsing. Udah tuh, Iya, sekarang terus. udah gak ada kan Texas. Wah seneng tuh gue sekarang. Terbalik makan, ya udah akhirnya balik lagi tuh. Gue ke Jakarta nih akhirnya. Balik. Oh nggak jadi ke inian berarti. Gak jadi ke Gontor, puter balik. Akhirnya gue Putar baliknya di mana? nggak mungkin di sedetail itu gue juga lupa ya kan. Iya. Ya udah akhirnya gue balik nyampe Jakarta lagi. Nginep sehari, terus besok pergi lagi. Kemana? Katanya mau ke pesantren tapi yang bebas kata bokap gue bilang gitu. Jangan kemana-mana lu. Ya udah, habis dari situ Ngomong gue, gua tahan napas soalnya. ya udah akhirnya gue jalan ternyata ke DN. Kata di perjalanan itu bilang kita ke pesantrennya Ucup. Oh Ucup pesantren om. Iya Ucup pesantren. Udah berapa tahun? Ini sama sekarang 4 tahun. Dia udah kelas 1 SMA katanya. Dateng gua. Wih kata gua ngeliat bangunan gede. Ada lapangan futsal, lapangan basket, lapangan bola kan. Masjid gede tuh waktu itu lagi direnov. Kata gua wah gua langsung kayak ketertarikan gue buat sekolah di situ tuh jadi yang tadi bayangan lu pesantren gak enak. Itu tuh gue ya udah akhirnya masuk lihat ada latihan paskibra kan anak-anak 30 tuh kelas 4 parkir. Udah Ki ke sana tuh katanya. Gue diantar sama om gue sama bokap gue segala macam. Udah ke sana dites Sama Ustadz Cariwan juga. Ustadz Cariwan. Iya Ustadz Cariwan. Oh iya berarti Ustadz Cariwan berarti bener. Ustadz Cariwan tuh. Kata Ustadz Cariwan kamu bisa baca Quran? Bisa gue bilang. Soalnya gue emang dari nenek emang ngajarin ngaji kan. Udah. Abis dari situ ngaji segala macem, udah bisa lolos. Ibaratnya ya bisa ngaji tapi nggak terlancar dan nggak tahu tajwid tapi nggak setahu setelah gue sekolah di pesantren. Kan? Tes. Kamu bisa nulis Arab? Bisa. Arab A R A B. Bukan. Ya udah tulis Imla. Ya imla. Tulis deh tuh assalamualaikum. Gue pede dong tulis. Pas gue nulis asalah gue lupa bilang maaf pak saya lupa nulisnya tapi saya bisa gue bilang karena ini grogi oh ya udah nggak apa-apa tulis aja tulis apa sih namanya tulis Arab yang ibaratnya kalau salah ya putus-putus gitu kan nggak apa-apa kalau misalkan salah katanya udah gue kepikiran tuh salah nih nah itu tulisan yang benar kan ada tulisan di pintu itu ada tulisan assalamualaikum kan wah salah gue bilang. Touching nggak bisikin lo waktu itu? Nggak, belum ada touching. Belum ada touching, jauh. Ada nopal sangaji doang. Jauh. Itu gua masih di Tidore itu. Tide, ternate. Lu datar banget anjing.
Gua nggak tahu nadanya. Ya udah. Oke. Lanjut. Ya udah dari situ gue bilang, wah nggak lolos. Balik lagi ke mobil gue. Gimana? Bisa ya? Nggak lolos itu bayangan lu. Iya. Pikiran. Waduh nggak lolos sih gue bilang. Gue malu nih sama bokap nyokap tuh sama om gue juga. Hmm. Tapi gue pede. Tapi jawabnya bisa. Tapi nggak yakin lulus gitu. Ternyata langsung ditelepon tuh. Dari hari itu juga gue lolos gitu kan. Ya udah gue keliling kelas rimba. Gue ngeliat nih anak-anak paskib, wah gila keras banget. Tapi gue pengen kayak gitu tuh, gue pengen jadi paskib, gue bilang. Pengen jadi paskib. Ayo pengen jadi paskib. Ya udah, makanya mau kan di sini. Mau. 2 minggu nunggu apa sih santri baru masuk tuh. Gue masuk, naruh barang. Lantai 4 dan di situ gue nggak tahu lagi yang namanya keluarga gue. Lu lupa ingatan. Bukan. Saking senengnya, excited. gue dilepas. Dilepas. Dilepas orang tua. Jadi gue lupa tuh. Mau mandiri lah ya. Iya. Udah siap mental. Punya temen banyak, gue bilang. Gue boleh main bola kapan aja gitu kan. Awalnya gue mikir gitu, bayangan gue gitu. Udah tuh mulai set. Ngelihat pas Gibra segala, wah seneng nih acara Porseka kan lomba. Tapi gue di situ emang apa sih kurang terbuka buat ingin ikut lomba ini, pan disuruh tuh kan kelas 1 perwakilan gitu kan ikut Porseka. Soalnya lu kan kelas 4 di lantai 4 sama anak-anak manek dulu. Pokoknya anak-anak yang dijauhkan dari lantai 2 lantai 3 dah. Petinggi angkatan tai kucing gitu kan. Udah tuh. Udah, habis dari situ selesai nih gua. Kelas 1 akhir. Kenapa kata gue tiba-tiba kayak modelan? Gue sebut nama gak apa-apa nih? Gak apa-apa. Yayan, Angga Baskara, Angga Ardiansa, Sadat. Kalau lu emang belum kelihatan kan? Siapa lagi? Ibnu Rajik tuh siapa namanya? Baron. Kok jadi sosok ngatur gitu kan? Udah mulai tuh. Di situ gue mulai ibaratnya tekanan batin tuh. Apaan sih? Banyak aturan lah ya. Udah diatur sama keamanan, sama diatur sama temen sendiri lagi. Dan gobloknya temen-temen gue mau diatur mereka itu kan. Ya udah ngumpul nih di kelas, tuh kasih tahu ini segala macam. Udah selesai. Oh gini. Udah tuh di situ mulai gue terketuk hati gue. Ingat lagi sama orang tua, keluarga, sedih. Gue beneran tuh berarti bener-bener nggak betah. Gara-gara ada peraturan yang tadinya gue pengen bebas gitu. Mau ngomong sama babe gue, sama nyokap. Mah nggak betah nih mah gini. Udah kan, gue bilang sama Ucup Lontong kan, kak gue begini, ya udah makanya jalanin aja peraturan. Oh iya, dari situ gue ngomong mulai aneh ente segala macam. Nelpon nih gue ke wartel, ya gini. Mama dulu, mama gue nangis kan denger gue yang gue ceritain tuh. Nggak betah. Ya. Gue ngomong, ya elah, jalanin aja, lebih keras digontor kata bokap gue. Dalam hati gue, bapak Anjing bales. Bapak macam apa ini gue bilang. Anaknya curhat cuma diginiin doang. Ya udah akhirnya ya udah tuh jalannya waktu segala macam. Akhirnya gue rada betah. Satu sama. Gara-gara gue masuk bagian di kamar kori. Oh ya. Anak jamaah gue. Anak jamiah. Anak baik-baik gue. Wah gue berharap tuh dijauhin dari orang-orang yang kayak Yayan, Baron, Angga segala macam tuh, gue nggak mau dah ikut-ikutin gitu tuh awalnya. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba kelas 2 merasa tidak berguna gue di kamar kori, disuruh ngaji nggak mau ngaji, disuruh ajan nggak mau ajan. Ya karena gue awalnya berpikir gini, gue nanya tuh ke Kak Kodar apa ke siapa ya, gue keterima apa gara-gara Ucup gue bilang, karena angkatan Ucup kan angkatan. Enggak, akhirnya Kak Soleh tuh bilang, lu diterima karena akhlak lu bagus. Wah gitu. Gue masih menang. Jamiah tuh anak-anaknya akhlaknya bagus segala macam, hormat dah segala. Udah turun kan ke 31 nih lebih keras. Melihat orang-orang yang berpotensi emang enggak gitu. Kayak model. Iya, bener-bener diseleksi dah. Tapi gue masih bertahan, gue nggak tahu. Soalnya gue merasa nggak berguna. Nggak berguna gue, soalnya nggak pede gue aja, bisa aja tapi nggak pede gitu. Udah akhirnya gue keluar kamar itu gara-gara tergiur sama angkatan gitu. Karena di satu kamar gue Irsan itu salah satu petinggi angkatan. Dia yang
Pong udah ikut aja sini. Udah ikut akhirnya Lebih berwarna lah ya. Iya, wah ada nih yang membelok-belokan gue nih dari situ. Akhirnya gue ikut tuh dia, ikut apa yang kata Irsan katakan dari situ. Ikut pramuka, gue Husul Kori kan gue salah satunya gitu tuh. Husul Kori. Iya, Kenapa dia? ikut pramuka juga kan, tapi sebenarnya nggak boleh. Oh, yang inian gudep ya? Ya Iya, ituan anak gudeg Polri lah, nggak boleh tuh, pasukan nggak boleh. Anak jamaah tuh kecuali anak JM yang boleh Iya. ikut. Karena kalau anak Kori katanya suaranya nanti rusak. Oke. Kalau anak Tafis nanti hafalannya hilang. Katanya gitu deh pokoknya. Udah di situ tuh, udah. Akhirnya gue ikut nih sama tim-tim orang-orang yang suka ngatur Angkatan. temen sendiri lah ibaratnya. Gitu. Nah, lu kelas 3, terus kelas Iya. 3 gitu loh. Udah aktif Udah dah lu tuh betah gua. lo ya, udah lu mulai betah lah ya. Udah betah. Dan kayak ibaratnya kalau gue keluar tuh sayang gitu. Iya. Sempet gue bilang pengen keluar karena tapi bukan kata-kata nggak betah. Ya nggak betahnya tuh bukan nggak betah karena temen gue dari situ gue tahu yang sama arti temen gitu dari situ. Tapi gue nggak Kalau gue sendiri salah satu yang bikin bertahan di DN sih pasti temen. iya itu satu tuh gue yang nggak suka adanya kakak kelas ibaratnya kalau dibilang senioritas gitu yang suka wah gini lah tapi di situ emang bikin berwarna kita hidup di pesantren sih gitu. Dan malah gue bilang adanya kayak gitu peraturan makin jalan sebenarnya kalau gue. Iya benar. Soalnya kan Ustadz nggak selama 1 kali 24 Iya, jam bener. sama santri. Iya benar. Iya dari situ tuh udah akhirnya gue betah kayak akhirnya gue malah kayak melarang temen gue untuk keluar gitu. Udah akhirnya kesampaian gue ikut paskibra walaupun ada gue selingin gue nggak mau masukin tepong sebenarnya gara-gara badan dia gendut. Kalau nggak salah ini sih Pong. Dulu sebelum kita pas kita kelas 3 akhir sebelum liburan, sebelum ada seleksi itu dari struktur angkatan yang nulis nih. Jadi struktur angkatan tuh harus sudah ada duluan. Oh gitu. Berarti ada permainan lagi ya. Mainan. Oh, Jadi kayak bangsa kayak Hoidi kan pernah ikut tuh, ya kan? Iya. Mungkin kayak intensif mungkin juga pernah ikut juga kali ya, ada yang ikut ya. Jadi sebenarnya ya sia-sia mereka ikut. Iya. Jadi emang udah dipilih. Ada permainan Udah dipilih. Berarti Hoidi nggak masuk berarti jadinya. Hoidi sebenarnya dulu masuk. Cuman dia waktu itu mau pindah ke Kuwait. Iya benar. Tapi nggak jadi. Nggak jadi. Iya. Jadi ada permainan di dalam ada sistem di dalam sistem. Maksudnya Ngerti gimana tuh? Ada sistem Ada struktur di balik struktur. Oh ya gitu kira-kira gitu lah. Ya gitu lah. Iya. Iya sih, Cing. Iya. Iya. Oh, udah balik gitu. Sebenarnya itu kan waktu berarti kan masa pencarian jati diri lo itu kan pas kelas 2 nih. Ya kan, lo yang tadinya kelas 1 lo betah ternyata nggak sesuai ekspektasi lo kan pas di akhir-akhir itu. Iya. Mulai dah tuh lo masuk Jamiah. Ternyata yang lo masukin Jamiah juga yang tadinya lo pikir enak, Ternyata nggak terlalu ternyata enak. nggak terlalu enak, flat, Flat kan? aja Akhirnya lo mencoba buat bermain dengan anak-anak yang lain. Iya, soalnya masuk Jamiah itu ya kita harus kayak bener-bener kita tuh pengen Jadi sedikit anak lurus banget dah. gitu, susah gitu. Gue tuh pengen keluar dari zona gue yang tadinya gue SD petakilan, nakal, gue pengen kayak gitu. Tapi nggak bisa gara-gara ya itu masuk Jamiah tuh orang-orang pilihan katanya. Itu salah juga sih sebenarnya gue nggak membuka ibaratnya apa sih muka dua gitu, nggak ibaratnya kayak orangnya seadanya gitu. Oh, ya, berarti lu apa Cing? Lu Cing, dulu Jadi- nanya Cing. Kayak di pesantren itu kan menurut gue ya, kalau misalnya kita hidup yang kayak Tepung tadi orang Jamaah kan kelihatannya sopan, terus anaknya berjaga. Itu pas keluar kayak flat itu kita nggak punya cerita gitu loh. Iya. Iya kan? Nggak punya cerita. Dia bisa menceritakan teman-temannya sendiri. Iya. sih. Iya. Cerita orang lain. Cerita orang lain. Dia nggak punya pengalaman itu gitu. Berarti lu juga sampai kelas 6 udah banyak lah ceritanya lah dari lu. Lu berapa tahun di DN berarti? 6 Bang? tahun. Oh, 6 tahun berarti ya. Kalau gua kan 3 tahun. Lu berapa tahun, Cing? Selama di DN berapa tahun? Iya, 4 tahun gua. 4 tahun ya. 4 tahun. Udah lu, berarti gitu ya, Pong ya. Berarti lu 6 tahun, Pong ya. Lama juga, Pong ya. 6 tahun, tapi ya 3 tahun itu kurang berkesan. Ya Kesannya seenggaknya banyak enggak banget. berarti seenggaknya lu punya dinamika lah ya. Iya. Ya, 3 tahun ini pas sanawiyah apa? Banyak cerita Aliyah? juga. Seenggaknya ada beberapa cerita. 3 tahun ini
yang berkesan itu Sanawiyah dong. Iya dong. Yang gak berkesan. Yang nggak berkesan sanawiyah. Iya, yang kurang nggak berkesan. kurang berkesan sanawiyah. Berarti lo ketemu anak pengikut. Iya. berarti lo berkesan setelah ketemu gua ya. Ah, iya. Banyak cerita Banyak itu. cerita lah pokoknya di Alia tuh banyak lah ya. Banyak cerita. Mulai dari percintaan dan Wah, lain-lain itu ya. iya. Nanti kita bahas episode. Aduh, nanti kita bahas episode Nah, gini, percintaan. gua bilang gini, kalau Tepong, Ah, saya Tepong. Ini kalau menurut gua ya, menurut gua pribadi, dia biasanya kalau orang jadi keamanan ya kan, aman itu dia bakal ngerasain sebelum jadi keamanan tuh dia ngerasain badungnya dulu. Badungnya dulu ya kan. Jadi dia tahu celah-celahnya. Tahu celah-celahnya, jadi pas dia masuk Alia dia badung ya kan, makanya dia jadi aman. Kalau dia lurus-lurus saya mungkin dia talim ya kan. pokoknya gitu Bang ya. Iya, benar, pokoknya benar. gitu Bang ya. Iya benar. Ya pokoknya 6 tahun lu banyak lah lika-likunya ya selama 6 tahun itu lu. Oke. Udah gitu aja Bang ya berarti. Udah gitu aja cukup. Pokoknya Terlalu panjang. pokoknya Nanti kita next lah kalau Next, ada oke, kesempatan oke, untuk entah bercerita bahas lagi ya apa kan. Oke. Pokoknya mulai lika-likunya banyak lah ya kan dari kehidupan. Kayak tikungan Rossi lah Ya, ya. 46. 46. Jam 46 sama jam 46. Gue Marquez. Oh, Marquez. Marquez. Ah, anak baru lu. Baru. Cuman calon legend. Iya. Wah. Mitik. Mitik.